Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih Bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih Bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril. Jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Abi hari ini berkah banget ya Bi ya. Maksudnya Bunda senang banget anak-anak udah mau berbagi sama Pak Satpam ya. Semoga istiqomah loh ini. Queen itu kalau mau berbagi makanan, sedekah uang ke siapapun jangan lihat, wah ini orang kayaknya orang baik nih kita kasih. Wah ini orang kayaknya orang yang pura-pura susah nih. Enggak, udah niatin aja lillahi ta'ala supaya baik. Jadi niatnya sedekah. Aku pernah lihat ibu-ibu dia tuh bersedekah, tapi diposting di sosmed. Itu pamer atau enggak? Wah, Enggak. Ini ibu-ibunya kok nengoknya kemana nih? Tunggu. Ini kayaknya dia nyindir. Nah, oh ini nih, ini yang harus Bunda tanya. Sebentar. Abis sebentar. Arkan, kamu kenapa? Coba jujur, apa adanya. Tunggu, abis sebentar ya. Jadi gini, untuk menjawab pertanyaan pemirsa juga banyak kan orang-orang misalkan gini, ini aku kesel karena memang gini, aku niatnya itu bersedekah setiap Jumat kan. Enggak, aku punya. emang tadi kan ibu-ibu kan? Ya kan aku ibu-ibu.
gini, dia matanya ke aku, Bi. Nah itu kan sama aja kayak aku ngerasa disindir gini. Niat aku biar mengajak mereka juga untuk bersedekah ya. Iya. Kan aku dapat jadi transfer pahala kalau misalkan mereka bersedekah juga. Betul. Insya Allah, ya kan. Ini ngomong-ngomong kan baterainya belum mana? ini aku klarifikasi karena pasti pemirsa juga banyak mungkin yang dia niat berbagi tiba-tiba ada yang nyinyir, pakai diposting segala. Sama kayak anakku barusan. Ini nyindir nggak sih? Enggak. Oh enggak. Tapi matanya ke aku barusan. Nggak nyindir, cuma nyinggung dikit kan? Enggak, intinya niat aja dulu berbagi. Ya, Boleh jadi kan, gini, Bi, sedekah? ini jawaban kan tadi. Boleh nggak sih, Queen pernah lihat ibu-ibu kan? Tiap Jumat, Bi. Iya, berarti bukan pernah kalau gitu Queen, sering. Terus dia lihat status aku kali kan kepo kan mereka. Ya. Nah, boleh nggak kayak gitu? Jadi gini, sedekah itu ada 2 cara. Ada berapa cara? 2. Yang pertama sirron, yang kedua alaniyatan. Masya Allah. Sirron itu artinya sembunyi-sembunyi. Iya. Maka ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, aliyadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang memberi di atas itu jauh lebih baik dari tangan yang sekedar menerima. Gitu. Gini ya, aku berarti gini terus Iya, tiap hari. nggak apa-apa. Ada bukti transfer kan gitu. Aku gini mulu soalnya. Jadi kalau misalnya kita ngasih itu jauh lebih baik. Boleh nggak sembunyi-sembunyi? Boleh. Boleh nggak terang-terangan? Boleh. Buat pemirsa nih, pemirsa setia Metro TV. Betul. Jadi kalau kita mau berbagi sama orang lain, kalau terang-terangan itu baik. Baik. Kalau diem-diem itu lebih baik. Jadi ini bukan masalah boleh atau enggak, masalah buruk apa enggak, bukan. Itu baik kalau kita sedekah terang-terangan, sembunyi lebih baik. Tapi, nah, kalau sedekah terang-terangan ada hebatnya. Misalnya diposting nih di IG. Alhamdulillah ya berbagi Jumat gitu kan. Di yayasan yatim misalnya. Iya, misalnya gitu. Pokoknya berbagi. Nah, terus diposting. Ketika ada yang lihat Instastory postingannya, terus yang lihat jadi pengen juga. Wah, kayaknya pengen juga nih dapetin pahala yang sama. Oh ya udah, kalau gitu saya ikut sedekah deh ngelihat Instastory temen. Maka yang tadi pertama posting itu dia kebagian pahalanya dari orang yang kedua. Ya Allah. Itu namanya multi level marketingnya Allah. Unlimited. Alhamdulillah. Berarti boleh kan? Boleh. Sembunyi boleh nggak? Lebih baik. Lebih baik ya. Supaya ada nilai balance. Kan hidup harus imbang. Istirahat harus cukup. Contoh, makan. Kamu kalau makan kurang enak nggak? Nggak. Makan kekenyangan enak nggak? Nggak. Jadi yang bagus itu cukup. Nah, cukup itu pas. Itu yang mahal. Nah, makanya supaya cukup, khawatir sedekah terang-terangan ini nanti ada unsur riya. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu ya. Niat seseorang, maka harus diimbangi dengan sedekah yang sembunyi-sembunyi. Misal udah diposting, kalau bisa itu kan Jumat, Sabtunya sedekah diam-diam, terang-terangan diam-diam, alaniatannya dapat, sirronnya juga dapat. Jadi nggak usah khawatir. The gang of emak-emak yang suka posting, selama postingnya itu kebaikan, insya Allah berkah. Jangan juga posting masalah sedekah, tapi alhamdulillah ya, mana gini gitu kan. Kan Nabi suka bilang jangan kalau misalkan posting makan enak. Bisa berhenti nih. Itu bapak kayak tukang emas sih. Jadi sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih Allah itu, Maha Penyayangnya Allah, itu sifat yang harus kita teladani. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di atas bumi ini, Queen, Arkan. Semuanya ya, Bi. Beda agama, beda bahasa, beda budaya, siapapun, apapun warna kulitnya, sayangi, karena kita ini sesama makhluk Allah, cintai. Irhamu man fil ardi. Kalau kita sudah mencintai siapapun yang di atas muka bumi, maka Allah yang jamin, Allah yang akan langsung mencintai kita. Amin ya Allah. Jadi bahasa lain, cara paling gampang supaya kita disayang sama Allah, sayangilah siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita.
Oke Abi, kayaknya udah nggak kuat, pengen segera sahur dan bobo lagi kayaknya ya. Ya udah Bismillah. Ya, Bismillah. Ketemu lagi insya Allah Ya, ya. ketemu lagi insya Allah. Tentunya bersama Zaki Mirza dan keluarga Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.